Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di puncak bukit yang diselimuti kabut tebal, berdiri sebuah kelenteng tua yang konon dijaga oleh arwah seorang pendekar sakti. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Lilin-lilin di dalamnya sering menyala sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di lorong-lorong kosong. Namun, ketika seseorang mencoba mengambil sesuatu dari dalam kelenteng, sesuatu yang terpendam selama ratusan tahun mulai bangkit. Apakah benar arwah Ki Surya masih berjaga? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang telah menunggu saatnya untuk kembali? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah kelenteng tua yang berdiri megah di atas bukit. Bangunannya sudah berusia ratusan tahun, dengan ukiran naga yang menghiasi setiap sudutnya. Warga desa menyebutnya Kelenteng Gunung Suci. Meski sudah jarang digunakan untuk beribadah, tempat itu tetap terjaga kebersihannya. Namun, ada satu hal yang membuat kelenteng itu terkenal. Sebuah cerita yang telah diwariskan turun-temurun tentang seorang penjaga kelenteng yang arwahnya masih berkeliaran hingga kini. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Ki Surya, penjaga kelenteng yang sangat setia. Ia mengabdikan hidupnya untuk menjaga tempat suci itu, memastikan setiap dupa menyala, patung-patung bersih, dan para dewa dihormati dengan layak. Ia bukan hanya penjaga, tetapi juga penasihat spiritual bagi warga desa. Suatu malam, terjadi perampokan di kelenteng. Sekelompok orang tak dikenal mencoba mencuri patung dewa emas yang tersimpan di altar utama. Ki Surya yang mengetahui hal itu segera menghadang mereka. Kembalikan patung itu, atau kalian akan menanggung akibatnya. Namun, para pencuri tak peduli. Mereka menyerang Ki Surya dengan senjata tajam. Meski berusaha melawan, usia tua membuatnya tak berdaya. Ia terjatuh dengan luka parah, darah menggenangi lantai kelenteng. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berdoa agar arwahnya tetap tinggal untuk melindungi tempat suci itu. Sejak saat itu, warga desa sering mendengar suara langkah kaki di dalam kelenteng saat malam tiba, suara dupa yang menyala sendiri, dan sesekali terdengar gumaman lirih seperti seseorang sedang berdoa. Bertahun-tahun berlalu, banyak yang mengaku pernah melihat sosok bayangan berjalan di sekitar kelenteng. Beberapa warga yang mencoba masuk pada tengah malam mengatakan mereka melihat seorang pria tua duduk bersila di depan altar, menatap mereka dengan mata kosong. Suatu hari, seorang pemuda bernama Amir, yang tidak percaya tahayul, menantang dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa cerita itu hanya dongeng belaka. Aku akan bermalam di kelenteng, katanya kepada teman-temannya. Jika aku kembali besok tanpa terjadi apa-apa, kalian harus mengaku kalau cerita itu hanya omong kosong. Malam itu, Amir membawa sebuah senter dan tikar. Ia duduk di dalam kelenteng yang gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lilin-lilin yang masih menyala. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun, menjelang tengah malam, suhu ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Amir menyorotkan senter ke arah suara itu, tetapi tak ada apa-apa. Seketika, lilin-lilin di altar padam satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. "Siapa di sana?" seru Amir. Suaranya sedikit bergetar. Tak ada jawaban. Namun, tiba-tiba, terdengar suara lirih seperti bisikan yang memenuhi ruangan. "Jangan ganggu ketenanganku." Amir membeku di tempatnya. Dari kegelapan, sesosok bayangan perlahan muncul. Sosok itu memiliki mata tajam yang menatapnya dengan penuh kewibawaan. "Aku penjaga tempat ini. Pergilah sebelum terlambat." Amir berusaha untuk berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia merasakan sebuah kekuatan tak kasat mata menekannya ke lantai. Dengan sisa tenaga, ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba, tekanan itu menghilang. Ketika ia membuka mata, bayangan tadi sudah lenyap, dan lilin di altar menyala kembali. Tanpa berpikir panjang, Amir berlari keluar dari kelenteng. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi meragukan kisah tentang arwah Ki Surya. Sejak kejadian itu, warga desa semakin menghormati kelenteng. Mereka percaya bahwa Ki Surya masih menjaga tempat itu,
memastikan bahwa tak ada orang jahat yang berani mengusiknya lagi. Setiap tahun, saat perayaan besar di kelenteng, warga selalu menyisihkan sesaji untuk arwah Ki Surya, sebagai tanda terima kasih atas perlindungannya. Dan hingga kini, siapapun yang mencoba memasuki kelenteng dengan niat buruk pasti akan merasakan kehadiran arwah sang penjaga. Setelah kejadian malam itu, Amir tidak pernah lagi berani mendekati kelenteng Gunung Suci. Tubuhnya sering menggigil setiap kali melewati jalan setapak menuju bangunan tua itu, seolah ada sesuatu yang masih menatapnya dari kejauhan. Teman-temannya yang dulu mengejek cerita tentang arwah Ki Surya kini ikut bungkam, tidak ada yang berani mengungkitnya lagi. Namun, di balik semua itu, sebuah kejadian baru mengusik ketenangan desa. Pada suatu siang yang terik, seorang pria asing datang ke desa. Ia mengenakan pakaian mewah, wajahnya penuh percaya diri. Warga yang melihatnya hanya berbisik-bisik di balik pagar rumah mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Herman, seorang kolektor barang antik dari kota. Dengan nada tinggi, ia bertanya kepada kepala desa tentang kelenteng tua yang katanya menyimpan benda-benda bersejarah bernilai tinggi. Aku ingin membeli beberapa patung dan perabotan kuno di dalam kelenteng. Aku bisa membayar berapapun yang kalian minta. Kepala desa, Pak Wiryo, menggeleng tegas. Maaf, Tuan. Kelenteng itu bukan sekadar bangunan tua. Itu tempat suci dan kami tidak menjual benda-benda di dalamnya. Namun, Tuan Herman tidak menyerah. Ia mengiming-imingi warga dengan uang yang besar, berharap ada yang diam-diam membantunya mendapatkan barang dari dalam kelenteng. Malam harinya, 3 pemuda dari desa yang tergiur oleh uang nekat menyelinap masuk. Mereka membawa karung besar, siap mencuri beberapa patung dan hiasan kuno. Saat mereka masuk, suasana terasa hening, terlalu hening. Salah satu pemuda, Joko, berjalan ke arah altar dan mencoba mengangkat sebuah patung dewa yang terbuat dari perunggu. Namun, saat tangannya menyentuh patung itu, ruangan tiba-tiba bergetar. Lilin-lilin yang awalnya mati mendadak menyala dengan nyala biru yang aneh. Suara langkah kaki terdengar dari sudut ruangan. "Siapa itu?" bisik salah satu pemuda dengan suara bergetar. Seketika, suhu ruangan berubah menjadi sangat dingin. Dari bayangan di dinding, muncul sosok Ki Surya. Wajahnya penuh wibawa, tetapi matanya tajam seperti sedang marah. "Pergi dari tempat ini." Angin kencang berputar di dalam kelenteng, membuat debu dan dupa beterbangan. Pemuda-pemuda itu berteriak ketakutan. Karung yang mereka bawa terhempas ke lantai, dan patung yang sempat diangkat Joko jatuh dengan suara berdebum keras. Tak berani menoleh lagi, mereka berlari sekuat tenaga keluar dari kelenteng. Keesokan harinya, berita tentang kejadian malam itu menyebar ke seluruh desa. Warga percaya bahwa arwah Ki Surya benar-benar marah, karena ada yang berani mengusik ketenangan kelenteng. Tuan Herman, yang mendengar cerita tersebut, tidak percaya begitu saja. "Omong kosong. Tidak ada arwah di dunia ini. Kalau kalian takut, aku sendiri yang akan masuk ke kelenteng malam ini." Warga mencoba melarang, tetapi pria itu tidak peduli. Dengan membawa senter dan kantong besar, ia mendaki bukit seorang diri saat matahari mulai tenggelam. Malam itu, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun, saat pagi tiba, warga menemukan Tuan Herman tergeletak di depan gerbang kelenteng. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa jam, tanpa pamit, ia pergi dari desa dengan terburu-buru. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencoba mengambil sesuatu dari kelenteng Gunung Suci. Arwah Ki Surya tetap berjaga, memastikan tempat suci itu tetap aman dari tangan-tangan yang tamak. Dan bagi mereka yang masih berani meragukan kisah ini, mereka hanya perlu mencoba masuk ke kelenteng pada tengah malam, jika berani. Sejak kejadian Tuan Herman, kelenteng semakin dijauhi warga. Siang hari, tempat itu masih terlihat damai, dengan suara burung dan angin sepal-sepal menerpa pepohonan di sekelilingnya. Namun, saat malam tiba, suasana berubah. Angin yang berembus terasa berat, seperti membawa bisikan dari dunia lain. Warga desa kini lebih sering meninggalkan sesaji di depan kelenteng. Mereka menaruh bunga, dupa, dan makanan untuk menghormati Ki Surya, berharap arwahnya tetap menjaga desa dari orang-orang jahat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah kejadian dengan Tuan Herman, sebuah kabar mengejutkan muncul.
Seorang pemuda desa bernama Wira tiba-tiba jatuh sakit setelah tanpa sengaja melewati kelenteng pada malam hari. Ia ditemukan tergeletak di jalan setapak menuju bukit. Tubuhnya dingin seperti es. Bibirnya bergetar, dan matanya kosong menatap langit. Warga yang menemukannya segera membawa Wira ke rumahnya, berharap ia segera sadar. Namun, saat ia membuka mata, yang keluar dari mulutnya bukanlah suaranya sendiri. Aku tidak bisa pergi. Tempat ini harus tetap dijaga. Suara itu dalam dan berat, mirip dengan suara seorang pria tua. Warga yang ada di sekitar tempat tidur Wira saling berpandangan, beberapa mundur dengan wajah ketakutan. Pak Wiryo, kepala desa, yang ikut menyaksikan kejadian itu, segera memanggil Embah Karto, seorang sesepuh yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Embah, apa yang terjadi dengan Wira? Tanya Pak Wiryo dengan cemas. Embah Karto duduk di samping Wira, menatapnya dalam-dalam. Ia menutup matanya dan menggumamkan doa. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Ki Surya mencoba menyampaikan sesuatu melalui tubuh pemuda ini, katanya pelan. Ada sesuatu yang mengganggu ketenangan di kelenteng. Mendengar hal itu, warga desa semakin resah. Mereka bertanya-tanya, siapa yang berani mengusik tempat suci itu lagi? Malam itu, Embah Karto memutuskan untuk pergi ke kelenteng bersama beberapa warga pemberani, termasuk Pak Wiryo dan Amir. Mereka membawa dupa dan sesaji, berharap bisa berkomunikasi dengan arwah Ki Surya. Saat mereka tiba, kelenteng terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat lonceng kecil di gerbang berbunyi lirih. Embah Karto menyalakan dupa dan mulai berdoa di depan altar utama. Beberapa saat kemudian, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Tiba-tiba, dari bayangan di dinding, muncul sosok Ki Surya. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara. Kelenteng ini dalam bahaya. Ada seseorang yang mencoba membuka segel lama. Segel apa? Ki? Tanya Embah Karto dengan suara bergetar. Ki Surya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lantai altar. Dahulu, sebelum aku menjadi penjaga kelenteng ini, ada seorang dukun hitam yang mencoba menggunakan tempat ini untuk memanggil arwah jahat. Ia dihentikan dan dikunci di bawah kelenteng dengan segel suci. Namun, seseorang telah mencoba membangunkannya. Warga yang mendengar hal itu langsung bergidik ngeri. Jika benar ada kekuatan jahat yang disegel di bawah kelenteng, maka desa mereka dalam bahaya besar. Siapa yang berani melakukannya? Tanya Pak Wiryo dengan suara tegas. Ki Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan dalam sebelum tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan angin dingin yang berembus ke seluruh ruangan. Kami harus mencari tahu siapa pelakunya, kata Embah Karto akhirnya. Jika segel itu benar-benar dibuka, maka arwah yang selama ini tertahan bisa membawa malapetaka bagi kita semua. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa tugas berat telah menanti mereka. Dan yang lebih menakutkan, mereka tidak tahu apakah masih ada cukup waktu untuk menghentikan bencana yang akan datang. Setelah peringatan dari Ki Surya, Embah Karto dan warga desa mulai mencari tahu siapa yang berani mencoba membuka segel di bawah kelenteng. Mereka mengawasi setiap orang asing yang datang ke desa dan bertanya kepada para pemuda yang sering berkeliaran di sekitar kelenteng. Namun, selama beberapa hari, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga suatu malam, Amir yang sedang dalam perjalanan pulang dari ladang melihat sesuatu yang mencurigakan. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok bayangan berjalan menaiki bukit menuju kelenteng. Amir bersembunyi di balik pohon dan mengamati mereka. Salah satu dari mereka membawa lentera, sementara yang lain tampak membawa sebuah bungkusan besar. Rasa penasarannya semakin besar. Ia memutuskan untuk diam-diam mengikuti mereka. Saat Amir mendekat, ia bisa melihat dengan lebih jelas siapa mereka. Salah satunya adalah Pak Darmo, seorang warga yang dikenal sering bepergian ke kota. Pria yang satunya tidak dikenalnya, tetapi dari pakaian dan sikapnya, ia tampak seperti seorang dukun atau paranormal. Mereka berhenti di depan kelenteng. Dukun itu membuka bungkusan yang ternyata berisi beberapa benda aneh. Tulang belulang, dupa berbau menyengat, dan kain merah tua yang tampak lusuh. Sudah waktunya, kata dukun itu dengan suara lirih. Kita harus membuka segel itu sebelum arwah penjaga menyadarinya. Amir merasakan bulu kuduknya meremang. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar keisengan biasa,
Mereka benar-benar berniat membangunkan sesuatu yang telah lama tersegel di bawah kelenteng. Dukun itu mulai merapal mantra, sementara Pak Darmo menebarkan garam hitam di sekitar mereka. "Darah, kita butuh darah," ujar dukun itu. Pak Darmo mengangguk, lalu mengeluarkan sebilah pisau kecil. Ia menorehkan luka di telapak tangannya dan meneteskan darah ke lantai di depan altar. Tiba-tiba, angin kencang berembus. Lilin-lilin yang mereka bawa berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dari dalam kelenteng, terdengar suara gemuruh yang dalam, seperti sesuatu sedang bergerak di bawah tanah. Amir tahu ia harus bertindak cepat. Ia berlari ke desa secepat mungkin untuk memberitahu Mbah Karto dan warga lainnya. Mbah Karto segera mengumpulkan beberapa warga desa, termasuk Pak Wiryo. Mereka membawa obor, air suci, dan sesaji untuk menghentikan ritual tersebut. Saat mereka tiba di kelenteng, suasana terasa mencekam. Udara di sekitar bangunan itu begitu berat, seolah ada sesuatu yang sangat marah. Pak Darmo dan dukun itu masih berdiri di depan altar, tetapi mereka tampak kebingungan. Segel yang mereka coba buka ternyata mulai bereaksi, tetapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Dari dalam tanah, muncul bayangan hitam yang melayang-layang di udara. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. "Kau telah membangunkan kami?" Suara berat bergema di seluruh ruangan. Dukun itu tampak panik. Ini bukan yang seharusnya terjadi. Ki Surya tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Sosoknya lebih besar dari sebelumnya, dan matanya penuh dengan kemarahan. "Kalian telah berbuat kesalahan besar." Pak Darmo dan dukun itu gemetar ketakutan. Mbah Karto segera bertindak. Ia mengangkat kendi berisi air suci dan menyiramkan air itu ke lantai, tepat di tempat darah Pak Darmo menetes. "Segel lama ini harus diperkuat," kata Mbah Karto sambil mulai membaca doa-doa kuno. Ki Surya bergeming di tempatnya, lalu mengangkat tangannya. Dari tubuhnya, muncul cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh kelenteng. Bayangan hitam yang melayang-layang mulai berteriak kesakitan, lalu satu persatu menghilang ke dalam tanah. Angin kencang berhenti. Udara kembali tenang. Pak Darmo dan dukun itu terduduk lemas di lantai. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Setelah kejadian itu, Pak Darmo dan dukun tersebut diusir dari desa. Mereka tidak pernah terlihat lagi. Mbah Karto, Pak Wiryo, dan warga lainnya bekerja keras untuk memastikan segel kelenteng tetap kuat. Mereka mengadakan upacara besar untuk menghormati Ki Surya, berterima kasih karena telah melindungi desa sekali lagi. Setelah malam itu, arwah Ki Surya semakin jarang menampakkan diri. Beberapa warga percaya bahwa ia telah tenang, karena tugasnya menjaga kelenteng telah selesai. Namun, bagi mereka yang masih berani mengusik tempat suci itu, mereka harus bersiap menghadapi penjaganya. Sebab, jika ada yang mencoba membangunkan kekuatan jahat lagi, Ki Surya pasti akan kembali. Setelah peristiwa di kelenteng Gunung Suci, desa kembali tenang. Warga yang sebelumnya takut kini lebih sering berkunjung ke kelenteng untuk berdoa dan merawatnya. Mereka sadar bahwa tempat suci itu bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga perlindungan bagi desa mereka. Mbah Karto dan beberapa sesepuh desa melakukan ritual terakhir untuk memastikan segel di bawah kelenteng tetap kuat. Mereka menanam beberapa pohon Kamboja di sekitar bangunan sebagai perlambang penjagaan spiritual, sekaligus tanda penghormatan kepada arwah Ki Surya. Amir, yang dulu meragukan cerita tentang arwah Ki Surya, kini menjadi salah satu pemuda yang paling aktif menjaga kelenteng. Ia belajar dari Mbah Karto tentang sejarah desa dan pentingnya menjaga tempat-tempat sakral. "Aku dulu menganggap ini semua hanya mitos," kata Amir suatu hari kepada Pak Wiryo. "Tapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri, aku sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika." Pak Wiryo tersenyum. "Setiap tempat memiliki penjaganya sendiri, dan kita sebagai manusia harus menghormati itu. Tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada, Amir." Sejak saat itu, kelenteng tidak lagi terasa menyeramkan bagi warga. Mereka menganggapnya sebagai simbol perlindungan, tempat untuk berdoa dan mencari ketenangan. Dari kejadian yang dialami desa, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik. Jangan serakah dan tamak seperti yang dialami Tuan Herman dan Pak Darmo. Keserakahan mereka membuat mereka menghadapi konsekuensi yang menakutkan. Harta dan keuntungan tidak boleh dicari dengan cara yang tidak benar. Hormati leluhur dan tempat suci Ki Surya adalah simbol pengabdian dan kesetiaan.
Ia tetap menjaga kelenteng bahkan setelah kematiannya. Ini mengajarkan bahwa tempat-tempat sakral harus dihormati, bukan dieksploitasi. Percaya pada kebijaksanaan orang tua awalnya Amir dan beberapa pemuda meremehkan cerita lama. Tetapi akhirnya mereka sadar bahwa nasihat para sesepuh desa memiliki dasar yang kuat. Kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan meskipun ada yang berniat buruk dengan membuka segel. Kebaikan dan usaha bersama berhasil mengalahkan niat jahat tersebut. Setelah kejadian itu, arwah Ki Surya tidak pernah lagi menampakkan diri. Beberapa orang percaya bahwa ia telah menemukan ketenangan karena desanya telah belajar untuk menjaga kelenteng dengan baik. Namun, bagi mereka yang datang ke kelenteng Gunung Suci dengan niat buruk, mereka harus berhati-hati. Sebab, meskipun tidak terlihat, penjaga sejati tempat itu akan selalu ada mengawasi.